Salam damai penuh kasih buat saudara-saudaraku sekalian. Kita jumpa kembali dalam channel ini, di mana minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Filipi pasal yang ketiga ayat 4b hingga ayat 14. Demikian bunyinya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendidikan terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kehidupan Paulus adalah kehidupan yang sangat istimewa di dalam perjalanan hidup bergereja. Sebab Paulus dikenal sebagai seorang yang luar biasa. Dari dasar keturunan dia adalah orang Ibrani asli. Meskipun dia lahir di Tarsus, di kota Kilikia, tetapi orang tuanya adalah seorang yang sangat tekun beragama. Keluarganya begitu taat beragama. Paulus sejak dini sudah diajari kehidupan agama Yahudi, hukum Taurat dan tradisi nenek moyang. Lebih daripada itu, Paulus juga dikirim untuk belajar menjadi mahasiswa di Yerusalem. Dan dia diangkat menjadi seorang Farisi yang sangat fanatik. Penghayatan keagamannya bagus. Dalam mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Dia sungguh-sungguh perfect dan sempurna dalam penghayatan keagamaan. Ya, saya rasa itulah menjadi tujuan hidup dari beragama. Hidup lebih baik, lebih taat terhadap tuntutan-tuntutan, aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama. Tetapi Paulus punya lebih lagi. Dia tidak hanya taat beragama, bahkan dia sekarang menjadi penganiaya jemaat sebagai dampak dari penghayatan yang sangat fanatik terhadap agamanya. Itulah yang dihidupi Paulus dulu. Beragama dengan bagus, bahkan karena tingkat bagusnya beragama, dia sampai ke tingkat menganiaya agama yang dianggap bertentangan dengan agama itu. Bahwa pada waktu itu pengikut Yesus sering dianggap telah menyimpang dari agama Yahudi.
Tapi saudara-saudara, sesuatu yang istimewa terjadi. Paulus mengalami perubahan karena dia bertemu dengan Yesus. Paulus mengalami perubahan karena dia mengenal Yesus. Dia mengenal, mengetahui, Yesus sendiri memberitahu siapa dirinya kepada Paulus dan menjelaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk Paulus sendiri. Saudaraku, inilah sesuatu yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita ini. Bisa jadi suatu waktu kita merasa sudah benar dan baik di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beragama. Tetapi acap kali juga cara-cara penghayatan kita itu justru bertentangan dengan seharusnya yang harus kita hidupi. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempelajari, mengetahui, menguasai lebih dalam, saudara-saudara. Mengenal Yesus, karya dan hidupnya bagi umat manusia. Inilah yang bisa mengubah cara pandang yang salah, cara pandang fanatik, kepada cara pandang yang benar. Lihatlah. Ketika Paulus belum bertemu Yesus, dia mencoba membangun kehidupannya supaya lebih baik. Lihat ya. Aku lebih baik dari kawan-kawan seangkatanku. Aku bisa lebih lagi, katanya. Kalau orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dan itu menjadi karakter baru bagi banyak orang. Dia merasa lebih lagi daripada orang lain. Lebih baik, lebih kudus, lebih suci, lebih mulia, lebih kaya, lebih pintar. Orang sering menganggap bahwa dia melebihi orang lain karena penghayatan yang baik terhadap apa yang dia hidupi. Tetapi seiring dengan pengenalan dengan Yesus, saudara-saudara, ada sesuatu yang baru, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh banyak orang. Apa yang dulu dilakukan oleh Paulus sebagai sebuah kehebatan, kebanggaan, sekarang dia lihat, itu kuanggap hanyalah sampah, dia bilang. Sebab sekarang aku tahu bahwa aku benar bukan oleh karena usahaku sendiri, tetapi aku benar karena pengenalanku akan Kristus. Kristuslah yang membenarkan aku. Kristuslah yang lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena itu, karena aku telah mengenal Kristus, aku telah sanggup melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah sesuatu yang baru yang ditemukan Paulus dalam hidupnya. Ternyata perjalanan hidup ini berpuncak pada memperoleh Kristus. Saudara, saya rasa itulah perjalanan hidup kita saat ini, bagaimana supaya kita hidup bersama, menyatu dan memperoleh Kristus. Tapi kadang-kadang, saudara-saudara, ada banyak orang masih tetap di pola yang lama. Beragama adalah untuk mencari untung untuk diri sendiri, supaya menjadi lebih daripada orang lain. Tetapi sekarang, saudara-saudara, ada sesuatu yang baru yang ditemukan oleh Paulus dari pengenalannya akan Kristus itu. Dan pengenalan ini sesuatu tenaga yang baru, kekuatan yang baru, sudut pandang yang baru. What is life meaning? Apa arti kehidupan? Saya akan baca perlahan-lahan untuk kita, dan kita mencoba menghayatinya, menghidupinya, dan membuatnya menjadi bagian dari hidup kita. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. 1. Tetapi seiring dengan itu, mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ada dua keadaan yang saling bertentangan berada di dalam diri satu orang. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan,
kuasa kesuksesan, kuasa hidup yang kekal, kuasa kebangkitan itu. Itu yang pertama. Dan semua kita senang dengan itu. Karena kita merindukan kebangkitan Kristus itu menjadi kebangkitan kita. Karena tujuan hidup kita bukan di sini, tetapi untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan kebangkitan Yesus. Tetapi ada satu lagi saudara-saudara yang sejajar dengan itu, menyatu dengan itu. Serupa dalam penderitaannya, serupa dalam kematiannya, bersekutu dalam penderitaannya. Saya rasa inilah tenaga yang baru yang tidak semua orang miliki atau tidak semua orang menangkapnya. Ketika masuk ke dalam Kristus, kekuatan kebangkitan itu bersama dengan kekuatan kematian dan penderitaan masuk ke dalam diri seseorang. Jadi kehidupan manusia itu menjadi normal. Derita dan kesenangan berjalan beriringan bersama menuju kesempurnaan. Inilah sesuatu yang baru yang ditemukan oleh Paulus dalam hidupnya. Merajut kehidupan yang dalam aspek manusia bertentangan, tapi bisa menyatu di dalam dirinya. Dan itu hanya terjadi oleh karena Kristus. Saudaraku, marilah kita merenungkan pola berpikir ini dan sungguh-sungguh melatihnya di dalam diri kita. Bagaimana dua hal sekaligus berjalan dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan, kegembiraan, sukacita, kesenangan beriring berjalan bersama dengan kuasa derita, kuasa kematian masuk ke dalam diri kita, dan dua-duanya sedang menuju kesempurnaan, saudara-saudara. Jadi diri kita itu menjadi stabil, menjadi kokoh, dan menjadi kuat. Dia berani melupakannya apa yang di belakangnya, itu melupakan kebanggaan-kebanggaan sepintas, keberhasilan-keberhasilan yang akan berlalu, nama besar yang akan berakhir. Tetapi dia masuk sekarang kepada hakikat kehidupan. Kalau aku menyatu dengan penderitaan Kristus pada saat ini, aku juga akan menyatu dengan kebangkitannya nanti. Sebab pada saat ini saya mulai menyatu dengan Kristus, dan sampai pada akhirnya, pada kehidupan yang kekal, aku juga akan menyatu dengannya. Oleh karena itu, apa yang harus kulakukan? Itu yang disampaikan oleh Paulus. Apa yang harus kulakukan? Ya, itu memang sudah ada dalam diriku, tapi aku belum menangkap kemenangan itu, dia bilang. Aku sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah diampuni dosa-dosaku, sudah diterima sebagai bagian dari kerajaan Allah, sudah diterima sebagai bagian dari pelayanan Kristus. Tetapi aku belum memperoleh semuanya, katanya. Masih ada yang harus kulakukan. Mengarahkan pandang kepada apa yang di hadapanku dan berlari untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini acap kali derita atau sukacita masa lalu mengikat kita. Derita masa lalu sering membuat kita sedih dan tidak bergerak. Tetapi sukacita masa lalu yang sudah tidak kita miliki kini pun sering juga menarik kita rindu ke masa lalu. Jadi mentality yang demikian yang Paulus mau hindari. Forget the past. Move to the future. Masa lalu hanyalah tempat untuk belajar. Sekarang mari menatap ke masa depan. Mengarahkan pandang kepada tujuan hidup kita. Hadiah dari Tuhan. Panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sekarang menjadi begini. Belajarlah dari masa lalu itu sebagai upaya mendorong kita masuk kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, hiduplah pada masa kini dengan kuasa kebangkitan dan derita Kristus. Dan yang ketiga, tetaplah fokus pada tujuan yang telah ditentukan, yaitu panggilan sorgawi untuk mendapat hidup yang kekal. Karena itu dengan bahasa praktisnya boleh saya katakan begini, saudara-saudara. Masa lalu mendorong kita bekerja
makin cepat berlari karena dorongan kesulitan masa lalu, tetapi kita ditarik oleh harapan yang indah dari masa depan, sehingga kita hidup masa kini secara diri kita yang utuh dalam suka dan duka. Allah telah memberikan kita, memanggil kita untuk panggilan sorgawi di dalam diri Yesus Kristus. Amin.